terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Komisi Pemberantasan Korupsi, lebih tepat dibubarkan dengan 4 alasan. 1. Melanggar asas hukum pasal 65 KUHP. 2. Diskriminatif. 3. Anggaran. 4. Politis. Jadi pemerintah akan membentuk tim pemburu korupsi, tetapi Komisi Pemberantasan Korupsi menolaknya karena tumpang tindih katanya dengan tugas KPK. Karena KPK tersebut sudah ada bagian petugas penangkapnya, operasional di lapangan, ada yang memeriksanya dan sebagainya. Mungkin itu yang sebenarnya tugasnya itu tumpang tindih. Padahal kinerja KPK tidak baik. Banyak kasus korupsi di Pemda DKI yang sudah banyak diperbincangkan masyarakat maupun masalah Hambalang, KPK tidak menindaknya. Demikian juga kasus Hambalang. Banyak yang minta KPK supaya dibubarkan karena tindakannya tidak ada yang baik dilihatnya. Lembaga KPK ini, Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi ini memang tepat dibubarkan dengan 4 alasan, yaitu 1. Alasan melanggar asas hukum pidana pasal 65 KUHP, yaitu asas concursus realis, yaitu beberapa perbuatan pidana, di semua perbuatan itu harus dihukum, di mana dikenakan hukuman tertinggi ditambah 1/3. Umpamanya ada perkara pembunuhan, perkara korupsi, perkara narkoba. Semua itu harus dikenakan hukuman terberat tambah 1/3. Dan masalahnya itu harus diselesaikan semuanya. Padahal KPK hanya menuntut masalah korupsi. Keberadaan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, tumpang tindih dengan tugas kepolisian yang ikut juga menangani perkara korupsi. 2. Alasan diskriminatif. Perkara yang ditangani hanya perbuatan korupsi. Bila koruptor di samping melakukan perbuatan korupsi, mungkin ada juga yang melakukan pembunuhan, ada juga mungkin masalah narkobanya dan kejahatan lainnya. Tetapi KPK hanya menghukum perbuatan pelaku korupsinya saja. Tetapi di kepolisian, perbuatan korupsi dan pembunuhannya sama pun narkoba sama-sama dihukum, sehingga adil, tidak diskriminatif sifatnya. Tetapi kalau KPK menangani perkara tersebut sifatnya diskriminatif, maka KPK diskriminatif menangani perkara kejahatan. Dari segi anggaran KPK setiap tahunnya sebesar 1,3 triliun untuk anggaran operasionalnya dalam menangani perkara korupsinya. Padahal hasil kinerjanya kecil, tidak seimbang antara anggaran dengan hasil kinerjanya. 4. Alasan politis. Dalam menangani perkara korupsi, lebih besar faktor politisnya atau faktor kepentingan pribadinya mereka daripada penegakan hukumnya. Banyak kasus di Pemda DKI, tetapi tidak ada terkena Anies Baswedan. Padahal banyak tersangkut perkara korupsi, antara lain korupsi 600 miliar atas balap mobil Formula E sudah diserahkan kepada panitia, tetapi Formula E tidak jadi dilaksanakan, tetapi anggarannya tidak dikembalikan kepada Pemda DKI. Hal ini merupakan perbuatan korupsi. Demikian juga korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan rumah dengan uang muka 0%. Tersangkanya sudah ditetapkan, yaitu perusahaan Pemda setempat. Tetapi Anies Baswedan tidak ikut tersangka. Jadi saya lihat hanya direkturnya saja yang tersangka. Seakan-akan Anies Baswedan tidak ikut mati masalah. Padahal sudah ramai diperbincangkan di masyarakat bahwa Anies Baswedan tersebut ikut terlibat dalam masalah tersebut. Apalagi kasus tersebut diambil dari kepolisian, diambil penanganannya dari kepolisian.
ya mungkin kepolisian akan menetapkan Anies Baswedan mungkin sebagai tersangka, kita tidak tahu. Tetapi terus diambil alih daripada KPK tersebut, tetapi Anies Baswedan tidak ikut tersangka di dalamnya. Ini perlu dicurigai masalah hal ini. Demikian juga kasus RJ Lino sudah hampir 5 tahun tidak disidang-sidangkan dan lain sebagainya. Sehingga banyak perilakunya itu tidak baik. Apalagi dari segi politisnya, dipolitiskan semua. Sehingga saya lihat, dia dengan 4 alasan tersebut, Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi agar dibubarkan saja. Sudah tepat dibubarkan dia kalau melihat 4 alasan tersebut. Karena dia sebagai lembaga penegak hukum, tetapi dia tidak menonjolkan penegakan hukumnya itu, tetapi lebih menonjolkan masalah politisnya dan juga masalah kepentingan pribadinya. Tapi kita tidak tahu masalah kepentingan pribadi yang dimaksud. Tetapi banyak kasus korupsinya di mana gubernur DKI-nya tidak ikut terlibat dibuatnya, hanya sebagai saksi saja mungkin itu ya. Jadi itulah harapan saya agar Komisi Pemberantasan Korupsi ini lebih baik dibubarkan saja dia, dilihat dari 4 alasan tersebut. Sekian dan terima kasih.